Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah fakashafallahu bihil ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya yang pertama, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Tabaraka wa taala berikan kita kesehatan dan Allah berikan kita kesempatan berupa waktu luang sehingga kita bisa kembali bertemu dalam membahas hadis-hadis Nabi sallallahu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dijelaskan oleh para ulama. Baik, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita kembali membahas pelajaran yang ke-9, yaitu bayanut tasyahudi, terkait dengan penjelasan seputar tasyahud. Baik, kita bacakan penjelasan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau mengatakan wat tasyahudu huwa ayyaqula, tasyahud itu adalah apa? Seseorang dia mengucapkan at-tahiyyatu lillahi, yaitu at-tahiyat, dia bermaksud yaitu yuradu biha at-ta'zimat, yaitu sebuah pengagungan-pengagungan, atau yang dimaksud dengannya itu adalah pengagungan-pengagungan, yang mana pengagungan itu meliputi ruku, sujud, penghinaan diri, ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tabaraka wa taala al-mustahiqqu lidzalika wahdahu duna siwahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu dialah yang berhak dengan semua itu, ya, dengan semua pengagungan-pengagungan tersebut, baik berupa ruku, sujud, penghinaan diri dan selainnya yang dilakukan oleh seseorang baik di dalam salat maupun di luar salat. Baik, para ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu. Ya, fahada kulluhu lillahi la syarika lahu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa? Maka semua ini, ya, semua ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutunya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua ini, ya, ataupun salah satu daripada semuanya. Wala yajuzu ayyusrafa li ahadin siwahu, dan tidak boleh dipersembahkan terkait dengan pengagungan-pengagungan yang terdapat di dalam salat ini, ya, tidak boleh dipersembahkan kepada salah seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi at-tahiyyat itu maksudnya adalah at-ta'zimat. At-ta'zimat, ya. Kemudian was-salawatu, maksud daripada as-salawat ay ad-da'wat, yaitu apa? Doa-doa. Kenapa? Fa inna salata lughatan, karena salat itu secara bahasa dia bermakna ad-du'a. Ad-du'a. Fad-da'wat, ya, lillahi jalla wa ala la yud'a illallah. Bahwasanya apa? Maksudnya di sini doa-doa yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Dan tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah. Doa-doa itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah. Seorang tidak boleh meminta kecuali dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh meminta kepada selain Allah, baik dari kalangan malaikat, para wali ataupun para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wala yutawajjahu bisu'ali illa ilaihi, dan tidak boleh diarahkan dengan sebuah permintaan, ya, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada dua, ya. Ada doaul ibadah, ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doaul ibadah, doa terkait ibadah. Doa ibadah adalah, ya, maksud dan tujuan dibalik satu ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Misal contoh, ketika seorang dia
sholat, maka niatnya karena Allah, niat tersebut atau maksud tujuan daripada sholatnya tersebut dipersembahkan pada Allah, itu merupakan doa. Kemudian doaul masalah itu berupa masalah-masalah yang dia adukan dan dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada perkara-perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawiyah. Allahu a'lam bishawab. Maka tidak boleh dipersembahkan atau tidak boleh diarahkan dengan satu permintaan ataupun permasalahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, yaitu ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Maka ketahuilah bahwasanya hukum asal daripada doa itu adalah apa? Diterima atau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika terdapat penghalang daripada doa tersebut, baik berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Bahwasanya dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah kepada mereka, sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang dia berdoa apabila dia telah berdoa. Jadi ayat ini ya menjelaskan kepada kita bahwasanya doa itu hendaklah dipersembahkan hanya pada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum asal daripada doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla fi'ula. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seorang hamba dia berdoa, maka Allah akan kabulkan itu. Ya, setiap doa itu hukum asalnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ada penghalang-penghalang daripada doa tersebut, ya, baik berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Misal doa yang terdapat padanya ya sebuah keyakinan yang bid'ah, ataupun ucapan yang bid'ah, ataupun perbuatan bid'ah, ataupun kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun doa-doa yang lalai, yang dia berdoa tapi hatinya tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum asal daripada doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ada penghalangnya, baik berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Maka waqad yuradu bis salawati ay al ma'rufah, ya, al ma'rufah. Bahwasanya dan kadang-kadang yang dimaksud dengan as-salawat di sini adalah apa? Adalah perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, ya, yang apa namanya, ya, yaitu berupa ruku, sujud, ya, baik yang fardunya ataupun yang nafilahnya, ya, baik yang sunnahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Berarti di sini apa? As-salawat di sini meliputi segala as-salawat yang dimaksud di sini adalah yang al-ma'rufah di sini adalah salat yang sudah kita ketahui, yang sudah kita kenal, baik salat yang sifatnya sunnah maupun salat yang sifatnya wajib, ataupun ya as-salawat di sini adalah meliputi rukuk dan sujud, ya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Maka semua ini hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. La yusrafu syai'un minha illa lahu Subhanahu wa taala. Maka salat ini, baik salat wajib, salat sunnah, maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, maka ini adalah bentuk pengakuan bahwasanya pengagungan baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan yang terdapat di dalam salat, ya, itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Begitu juga apa? As-salawat berupa doa-doa, baik doaul mas'alah ataupun doaul ibadah, ataupun salat 5 waktu ataupun salat sunnah, maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian wa qauluhu wat-thayyibat. Adapun maksud daripada at-thayyibat, maksudnya apa? Minal aqwali wal af'ali lillahi azza wajalla. Ya, yaitu thayyibat itu adalah segala sesuatu yang baik, ya, segala sesuatu yang baik, maksudnya daripada ucapan dan perbuatan, ya, yang dimaksud di sini adalah terkait yang ada di dalam salat ataupun di luar salat, ya, ataupun amal-amal yang baik. Maka semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kenapa? Karena sebagaimana Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, maka kepada Allah Subhanahu wa taala telah naik kalimat yang baik atau ucapan yang baik, ya. Wal mu'minu ya thayyibun fi aqwalihi wa amalihi wa af'alihi. Adapun seorang mukmin maka ya baik, tentunya thayyibun, dia akan baik di dalam ucapannya dia, di dalam amalan-amalan dia, ataupun di dalam perbuatan-perbuatan dia, wa husni taqarrubihi li rabbih, serta baiknya pendekatan dirinya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh, walihadza yuqalu li ahli imani yaumal qiyamah, oleh karena itu ya nanti dikatakan di hari kiamat bagi ahlul iman yaitu orang-orang yang beriman, tibatum fadkhuluha khalidin, bahwasanya apa? Tibatum, kalian telah berbuat baik, ya, maka kalian masuklah ke dalam surga dan kalian kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. At-thayyibat allati hiya a'malul imani wa hiya a'malul imani wal aqwalil iman. Maka yang dimaksud dengan at-thayyibat di sini apa? Dia adalah amalan-amalan iman ataupun ucapan-ucapan iman, dan semua ini sekali lagi hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yubtagha biha illa wajhullah, dan amalan-amalan yang baik ini, at-thayyibat ini, dia tidak boleh seorang mengharapkan dengan amalan ini kecuali dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyibun la yuqbalu illa tayyib, karena Allah itu fallahu azza wa jalla, fallahu jalla wa ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, illa tayyiban. Bahwasanya apa? Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka di sini seorang mukmin, seorang muslim hendaklah ya mempersembahkan dari segala yang baik-baik, baik berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan, itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa thayyibu ismun min asma'illah, dan ketahuilah bahwasanya at-thayyib itu ya adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalun 'ala at-thayyibi fi asma'ihi kulliha. Dan nama at-tayyib ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha baik di dalam segala nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun sifat Allah maupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah maha baik dalam semuanya. Allah maha baik dalam apa? Dalam apa? Segala bentuk apa? Perbuatannya, sifatnya ataupun nama-namanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka nama Allah itu semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik. Firman Allah, ucapan Allah semuanya baik. Semuanya baik. Jadi karena Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian thumma ba'da hadzal ta'zim wal iqrar, kemudian setelah ya pengagungan ini, yaitu apa? At-tahiyatu lillah, ucapan itu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Setelah pengagungan dan penetapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yusallamu 'alan nabiy alaihi salatu wassalam, maka diucapkan apa? Kita mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi inna ma'urifa dinullah, ya, biwasitatihi wa min tariqihi fa huwa alwasita bainallahi wa bain khalqihi fi iblaghi dinihi. Bahwasanya yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana ya agama Allah ini hanyalah diketahui dengan wasitah, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini sebagai wasitah bainallahi wa baina khalqihi, adalah perantara antara apa? Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya fi bilaghi dinihi, dalam menyampaikan agama, Makanya ini bentuk apa? Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdoa minta kepada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala was-salawatu wat-tayyib assalamu ala afwan wassalawatu wattayyibat assalamu ala nabi, ya, mengucapkan assalam ala nabi ini
atau assalamu alayka ayyuhan nabi ini merupakan apa? Merupakan bentuk ya doa ya afiah, keselamatan yang di persembahkan kepada Allah, tentunya agar Nabi dalam bentuk kita berterima kasih ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah sebagai perantara yang menyampaikan agama ini sampai di masa kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qad ballaghal balaghal mubina, telah menyampaikan dengan penyampaian yang begitu nyata. Wa nasahal ummah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, beliau telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan semuanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tercatat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya selalu menghadiri medan jihad. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, hatta atahul yaqin, hingga datang kepadanya al yaqin. Al yaqin itu apa? Adalah kematian, ya, adalah kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan apa? Atau merealisasikan jihad yang dengan sebenar-benarnya jihad itu sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka ma taraka khairan illa dallal ummat alaihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun, tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun, kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan padanya umat, beliau mengarahkan dan menunjukkan, menjelaskan umat kepada kebaikan tersebut. Wala syarran illa hadzaraha minhu, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, wa hadhil kalimat ats-tsalatsatu kulluha du'aun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga kalimat yang terdapat dalam ucapan yang kita baca di dalam tasyahud ini, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu dan keberkahan ya atasmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini merupakan doa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seorang berdoa minta daripada Nabi, tapi mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ini wa man yud'a lahu la yud'a min dunillah, ya. Wa hadza min adillati tauhid, dan semua ini menunjukkan kepada dalil tentang tauhid. Artinya ketika kita berdoa cuma kepada Allah. Atau sampai Nabi di sini ya, kita mendoakan Nabi, bukan kita berdoa kepada Nabi. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmat assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini merupakan doa atas Nabi, ya, mendoakan Nabi dengan apa? Keselamatan, keberkahan, dan apa? Dan rahmat, ya. Maka di sini ini merupakan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdoa minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di sini apa? Ini sebagai dalil menunjukkan akan tauhidullah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ya. Hendaklah kita mentauhidkan Allah dalam doa. Baik, adzan dulu. Baik, para ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya amma salamu, yaitu adapun salam, assalam dalam
apa namanya, bacaan at-tahiyat ini atau bacaan tasyahud ini, ya, bacaan tasyahud ini kata beliau fahiya da'watun ya bil fauzi bir rahmatillah, fahuwa du'aun bis salamah wal afiyah. Maka assalam ini maksudnya apa? Yaitu apa? Doa dengan keselamatan dan afiyah. Doa dengan keselamatan serta apa? Al-afiyah. Makanya kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ya, maksudnya apa? Keselamatan atas kalian dan afiyah, ya, al-afiyah. Wallahu a'lam bissawab. Wa amma rahmah, adapun rahmat, fahiya da'watun bil fauzi bir rahmatillah. Ya, ar-rahmah di sini apa? Dia merupakan doa, berupa doa-doa bil fauzi, dengan al-fauz, yaitu kemenangan, keberuntungan, berupa ya rahmat Allah atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala allati khassa biha ibadahu, yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang bertakwa, wa awliya'ahu al-muqarrabina, dan wali-walinya yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa amal barakah, adapun al barakah yang dimaksud di dalam kalimat tasyahud ini ataupun bacaan tasyahud ini, yaitu apa? Az-ziyadah fil khairi wal fadli, berupa apa? Az-ziyadah fil khairi wal fadli, berupa tambahan di dalam kebaikan dan keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentunya sebagian para ulama mengatakan sebagai bentuk kita berterima kasih ke atas Nabi sallallahu atas ya apa namanya, perjuangan dan jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini, ya, hingga sampai kepada kita. Wallahu a'lam bissawab, ya, wallahu a'lam bissawab. Dan ini merupakan dalil menunjukkan kita harus mentauhidkan Allah. Ketika kita berdoa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada nabi ataupun para wali. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Maka al-barakah itu az-ziyadatu fil khairi wal fadli, berupa kita mendoakan ziyadah, yaitu bertambahnya kebaikan dan keutamaan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang menegakkan agama ini hingga sampai kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fayukhassu awalan wahdahu alaihi salatu wassalam, maka dikhususkan yang pertama tentunya di sini ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa ini, ya. Wallahu a'lam bisawab. Dengan apa? Assalam at-tam al-kamil, yaitu keselamatan yang sempurna, ya, yang lengkap dan yang sempurna. Summa yulqa assalamu ala umumil mu'minin, kemudian dipersembahkan keselamatan itu, doa keselamatan itu kepada keumuman kaum muslimin, ya. Wallahu a'lam bisawab. Makanya kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihina, ya, keselamatan atas kita, kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Baik, ya. Baik, ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ana mau luruskan sedikit dulu bahwasanya yang kenapa ana katakan bahwasanya para wali itu mereka berhak didoakan, lebih berhak untuk didoakan karena mereka belum selamat. Dari satu sisi kita lihat. Tapi kalau dari sisi ini bahwasanya Nabi lebih berhak kita doakan karena apa? Karena Nabi SAW telah memperjuangkan apa namanya agama ini hingga sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, dengan segenap jiwa dan raga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelah kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam bacaan tasyahud ini, maka tentunya di sini ada doa keselamatan dan apa namanya, doa keselamatan untuk kita maupun kepada kaum muslimin, ya, secara umum, yaitu dari hamba-hamba yang saleh. Wa hadza taslimun am, dan ucapan at-taslimul am di sini yatanawalu kulla abdin salihin, maka dia meliputi setiap hamba yang saleh, ya. Wa qad kanu fi awwalil amri yaqulun assalamu ala fulanin. Jadi pertama kali, ya, sebelum
apa namanya, sebelum turunnya atau sebelum Nabi SAW mengajarkan doa ini, maka kaum muslimin itu mereka mereka mengucapkan, mereka selalu mengatakan assalamu ala fulan. Mereka mendoakan orang-orang tertentu secara khusus. Misal mereka mendoakan assalamu ala fulan, keselamatan atas si fulan, assalamu ala fulan, ya, keselamatan atas si fulan, ya, wallahu alam bisawab. Dan mereka memanjangkannya, jadi assalamu ala fulan 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 fulan, ya. Jadi dulu sahabat seperti itu, ya, dulu sahabat seperti itu. Misal mereka mendoakan siapa, assalamu ala fulan, yang dimaksud adalah Abdurrahman, assalamu ala fulan, yaitu Abdullah, ya, atau assalamu ala fulan, ataupun ya Amar dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Jadi sebelum ada bacaan ini, wallahu taala alam, maka mereka memanjangkan doa ini, ya, wallahu taala alam. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa arsyadahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, membimbing mereka, ya, sallallahu alaihi wasallam, ila ayyatruku dzalik, untuk meninggalkan bacaan seperti tadi, yaitu apa? Assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, assalamu ala Abdurrahman, assalamu ala Abdullah, assalamu ala Abdurrahman, assalamu ala, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi SAW kemudian membimbing mereka, mengajarkan kepada mereka tentunya doa yang ya sudah kita ketahui dari hadis yang sahih, wallahu a'lam bishawab, dari Abdullah bin Mas'ud tersebut. Wallahu taala a'lam. Maka kemudian mereka meninggalkannya dan mereka membaca apa? Mereka membaca ya ucapan yang sempurna, ya, yang sudah al-kalam ala jan, al-kalam yaqulu hadzal kalam al-jami', yaitu ucapan yang menyeluruh, yaitu apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihina. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa annahum idza qalu fa innahu yashmalu kull mu'minin wa kull 'abdin salihin, fa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka apabila mereka telah mereka membaca tasyahud ini atau pembacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini, maka sesungguhnya dia meliputi ya setiap seorang mukmin ataupun seorang hamba yang saleh. Sebagaimana daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan, kunna naqulu, dahulu kami telah membaca at-tahiyatu fis shalah. Kami membaca tahiyat di dalam salat, wa nusammi wa yusallimu ba'duna ala ba'd. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya, wa nusammi, ya, kemudian kami nusammi itu kami menyebut nama, ya, wa yusallimu, menyebut nama orang-orang tertentu gitu, ya, wa yusallimu ba'duna ala ba'd, dan kami mendoakan keselamatan atas sebagian kami terhadap sebagian yang lain, yaitu misal contoh seperti ada assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mendengar hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu. Faqala, maka Nabi mengajarkan apa, atau Nabi mengatakan, qulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, ya, ucapkanlah apa? At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat maksudnya apa tadi? At-ta'zimat, pengagungan, ya, berupa ruku, sujud dan sebagainya, ya, lillah, hanya untuk Allah, was-salawatu, dan doa-doa, ya, bisa juga dia bermakna doa-doa yang baik. Di sini bisa bermakna apa? Doaul mas'alah ataupun doaul ibadah, ataupun yang dimaksud di sini salat yang sifatnya salat wajib maupun salat sunnah, at-thayyibat, yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab, yaitu cuma dipersembahkan kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, yaitu kemudian mendoakan Nabi dengan keselamatan, ya, dan rahmat serta keberkahan. Assalamu alayna, lalu Nabi ajarkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba yang saleh. Jadi Nabi SAW ajarkan seperti tadi. Karena sebelumnya sahabat mereka membaca apa? Ya, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, wa assalamu ala fulan. Mereka memanjangkannya. Misal mereka mau mendoakan 10 orang dengan keselamatan, mereka sebut namanya satu persatu. Ya, misal contoh, assalamu ala Ridho, assalamu ala
rahmat, assalamu ala nanda, assalamu ala syafli, begitu mereka doakan begitu. Ini contoh. Maka Nabi ketika mendengar hal itu, kemudian Nabi SAW mengajarkan mereka bacaan tasyahud yang sudah kita ketahui. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kemudian mengajarkan wa ala ibadillahi salina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka beliau mengatakan fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi. Kata beliau, ya, sesungguhnya kalian apabila kalian telah melakukan hal itu, yaitu kalian membaca tahiyat yang Nabi SAW ajarkan tadi, yaitu apa? Maka sungguh kalian telah mengucapkan salam, ya, kalian mendoakan keselamatan atas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, baik di langit maupun yang ada di bumi. Berarti di sini apa? Meliputi siapa? Malaikat. Meliputi siapa? Mengucapkan salam di sini untuk malaikat, berarti kepada jin ataupun manusia yang saleh dimanapun itu, di penjuru dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa hadza du'aun li ibadillah salih. Ini adalah doa terhadap hamba-hamba untuk kepada, yaitu atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, alladzi yud'a lahu yud'a min dunillahi, ya, yang berdoa dengan yang mana doa itu dipersembahkan kepada Allah, yang mana tidak boleh berdoa dengan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min barahinit tauhid, dan ini termasuk daripada hujjah-hujjah, ya, terkait dengan tauhid. Artinya kita berdoa cuman berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi dalam bacaan tasyahud ini faedahnya apa? Faedahnya ya tadi, bahwasanya kita berdoa cuman pada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita minta cuman pada Allah. Ya, kita mempersembahkan baik doaul masalah ataupun doaul ibadah cuman hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misal contoh seperti kita menuntut ilmu seperti sekarang, maka niatkan karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena sanjungan, pujian dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan setelah kita baca doa tadi, yaitu apa? At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian kita membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadha al-iqrar lillahi jalla wa ala bil wahdaniyati. Bahwasanya apa? Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah merupakan ikrar, merupakan sebuah pengakuan dan penetapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya, Allah itu Maha Esa, dan penetapan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa risalah. Telah membawa apa? Risalah, dan beliau adalah seorang rasul. Fa inna asyhadu an la ilaha illallah, karena asyhadu an la ilaha illallah itu kalimatut tauhid, dia merupakan apa? Kalimatut tauhid. Ya, kalimat tauhid, ya. Wa tauhidu madluluha, ya, dan tauhid serta apa yang dikandung oleh tauhid itu. Apa yang dikandung oleh kalimatut tauhid tersebut, ya. Fahiya qa'imatun 'alan nafi wal itsbati, bahwasanya kalimat tauhid ini, ya, qa'imah, dia tegak di atas penafian dan itsbat. Penafian dan itsbat, ya, jadi kita menafikan dan itsbat menetapkan, ya. Menafikan maksudnya kita menafikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah saja, kecuali Allah saja. Ini merupakan apa? Pertama, nafi, la ilaha, tidak ada Rabb
tiada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Penetapan, ya, menafikan dan menetapkan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya penafian saja bukan tauhid, laisa tauhid, kata beliau. Dan isbat saja, seorang isbat tanpa menafikan sesembahan selain daripada Allah juga bukan tauhid, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka tauhid itu dia harus meliputi dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi, rukun yang kedua adalah isbat. Yang pertama adalah menafikan sesembahan selain daripada Allah, yang kedua adalah mengisbatkan ibadah itu hanya kepada Allah, menetapkan ibadah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan kita la ilaha illallah. Maka terdapat dua rukun di situ. Ya, makanya Syekh mengatakan di sini apa? Syekh mengatakan bahwasanya fahiya qa'imatun 'ala nafi wal itsbati. Maka kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini dia tegak di atas penafian dan isbat. Ya, menafikan di sini apa maksudnya? Menafikan ubudiyah an kulli man siwallahi. Ya, menafikan ubudiyah, yaitu peribadatan, ya, persembahan ibadah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itsbatil ubudiyyati bi kulli ma'aniha lillah. Kemudian menetapkan ubudiyah itu dengan segala bentuk maknanya atau yang dikandungi atau semua maknanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk ibadah itu hanya dipersembahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hiya ta'ni ikhlasul ibadati lillah. Dan kalimat tauhid ini dia memaksudkan apa? Dia maksudkan adalah yang dimaksudkan oleh kalimat tauhid ini adalah mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah. Jadi kita beribadah cuma pada Allah, kita berdoa cuma pada Allah, kita meminta cuma pada Allah Subhanahu wa taala, kita salat, kita zakat, kita puasa, kita haji, semuanya daripada amalan ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jadi kita hendaklah, ya, wa ifradahu tabaraka, serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wal bara'ata minasyirki wal khulusi wal bara'ata minasyirki wal khulusi minhu. Bahwasanya apa? Dan berlepas diri daripada kesyirikan dan khulus, yaitu ya suci bersih daripada syirik tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wal bara'ata minasyirki wal khulusa minhu, afwan, ya, berlepas diri daripada kesyirikan serta harus membersihkan diri ucapan, perbuatan maupun keyakinan dari segala bentuk kesyirikan. Kita harus berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan. Misal contoh seperti apa? Syiar-syiar daripada kekafiran, syiar-syiar daripada kesyirikan. Ya, kita harus berlepas diri. Misal contoh seperti perayaan-perayaan daripada orang-orang kufar. Ya, perayaan-perayaan daripada orang kufar. Ya, hari raya daripada orang kufar, maka kita harus berlepas diri karena di dalamnya mereka melakukan kesyirikan pada Allah Jalla fi'ula. Ya, siapapun itu, baik ahli kitab, ya, baik ahli kitab ataupun orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari pekarangan orang-orang musyrik yang menyembah patung, bulan, bintang, matahari, api dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita berlepas diri daripada mereka. Sebagaimana kita ucapkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wasyahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadza fihi al-iqrar bi'ubudiyatihi wa annahu abduhu wa rasuluhu. Bahwasanya dalam ucapan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa tiada rabb, aku bersaksi bahwa Muhammad, ya, adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat apa? Ini sebagai dalil, ya, yang memastikan bahwasanya ubudiyah, peribadatan
bahwasanya kata Syekh bahwasanya apa? War rasulu la yukadzabu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh didustakan. Artinya di sini apa? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan baik dalam Al-Qur'an maupun apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dalam hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibenarkan. Harus dibenarkan, tidak boleh didustakan. Tidak boleh apa? Didustakan. Wallahu taala a'lam. Baik ya, bal yuta'u wa yuttaba. Akan tetapi Rasul harus ditaati. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Siapa yang mentaati wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi mentaati Rasul di sini dalam apa? Dalam hal pensyariatan. Dan mengikuti Rasul artinya beribadah mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan apa yang dibuat-buat oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Baik ya, bal yuta'u wa yuttaba. Wa lihadza fa inna hadhihi al-kalimata asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, oleh karena ini ya sesungguhnya kalimat ini yaitu kalimat asyhadu anna Muhammadar rasul. Rasul asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, ya, taj'alu qailaha wal mu'taqida lima dallat alaihi mutawassitan ya mu'tadilan bainal qulubi wal jafa. Masya Allah, ini perkataan yang sangat bagus daripada Syekh. Syekh mengatakan apa? Bahwasanya kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini dia menjadikan orang yang mengucapkannya atau orang yang meyakini apa yang dikandungi oleh kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini sebagai orang yang mutawassitan, pertengahan, mu'tadilan, di tengah-tengah, bainal ghuluwi wal jafai, antara gulu dan jafa. Jafa itu apa? Jadi gulu itu berlebih-lebihan dalam memposisikan Nabi SAW. Misal contoh apa? Ya, memposisikan Nabi SAW sebagai apa? Sebagai sesembahan, ya, sebagai sesembahan, ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang tasawuf ataupun orang-orang ya batiniyah. Mereka memposisikan Nabi SAW sampai posisi sebagai sesembahan. Mereka berdoa kepada Nabi, mereka meminta mereka berdoa mempersembahkan doa dan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan gulu. Ya, ini gulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW melarang, pernah di zaman Nabi katakan, la tutruni kama atrutin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kata Nabi SAW, hamba Allah la yu'bad. Hamba Allah tentunya tidak diibadahi. Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW adalah hamba, maka kita memposisikan Nabi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh diibadahi sebagaimana orang-orang yang gulu, orang-orang yang bersikap gulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ikhwani rahimani wal jafa. Al jafa maksudnya apa? Orang-orang yang bersikap bengis terhadap Nabi, hak-hak Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang bersikap bengis terhadap hak-hak Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya contoh seperti orang-orang kafir, ya kan? Ataupun orang-orang ya ada sebagian ahli bid'ah. Ya, misal contoh seperti orang-orang Syiah, Itsna Asyariyah. Ya, yaitu Syiah Itsna Asyariyah. Misal contoh seperti Syiah siapa? Syiah Itsna Asyariyah itu Syiah yang ada di Iran sekarang. Ya, mereka mengatakan apa? Di antara keyakinan mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya tidak berhak menjadi nabi dan rasul. Yang berhak itu adalah Ali. Itu di antara keyakinan mereka. Nah, ini jafa. Ini bersikap bengis melampau, bersikap bengis terhadap hak-hak Nabi SAW. Ya, terhadap hak-hak Nabi SAW. Atau mereka menuduh Nabi sebagai pendusta dan sebagainya. Ini daripada orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Atau dari sebagian ahli bid'ah. Seperti orang-orang liberal.
orang-orang apa? Liberal dan sebagainya. Maka ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di sini dia pertengahan. Dia pertengahan antara orang yang gulu dan orang-orang yang jafa. Ya, gulu terhadap Nabi, ya, berlebih-lebihan memposisikan Nabi sampai melebihi posisi Nabi sebagai seorang hamba, ya, yaitu berubah menjadi ilah atau sesembahan. Dan orang-orang yang apa? Jafa, itu bengis, yaitu apa? Dalam bersikap bengis terhadap hak-hak Nabi SAW, seperti menuduh Nabi berdusta dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab, dari kalangan orang-orang kafir ataupun ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya kemudian setelah itu apa? Setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma yusalli ala nabi wa yubaraku alaihi. Kemudian apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yubaraku, mengucapkan doa keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awrada sighatan min as-siyaghi al-mathu'rati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati alaihi. Bahwasanya Syekh di sini apa? Syekh itu Syekh bin Baz rahimahullah membawakan sighah, bentuk salawat daripada bentuk-bentuk salawat yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ya, wahya as-salatul ma'thura fi hadithi Abi Mas'udil Badriyyi. Dan salawat ini adalah salawat yang al-ma'thur, yang terdapat di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri, ya, bahwasanya apa? Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala dia mengatakan, yaqulu, ya, di antaranya bahwasanya Nabi ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk salawat, ya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa antum rujuk ke dalam Sahih Muslim. Misal contoh di dalam Sahih Muslim itu ada beberapa redaksi yang dibawakan atau yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan karena ini sudah sudah agak itu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih panjang pembahasan terkait dengan tasyahud ini, ya. Terkait dengan tasyahud ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita selalu di atas sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu di atas sunnah, dan Allah hidupkan kita di atas sunnah, serta Allah matikan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita selalu di atas sunnah. Ya. Begitu juga ikhwan dirahimani oleh Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, ya, kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.